Wah, udah banyak banget nih ya yang join. Hampir 30 orang nih, teman-teman. Oke nih, karena kayaknya teman-teman udah pada semangat, aku izin memulai ya. Oke, halo, halo, halo. Selamat sore dan salam semangat untuk kita semua. Boleh dong, aku mau lihat nih wajah cerianya. Ayo di on cam yuk semuanya yuk. Bagi yang belum on cam, kita on cam semua ya. Biar kita semua makin akrab. Oke, udah banyak nih yang mulai membuka kameranya, memperlihatkan wajah cantik dan gantengnya nih. Oke, kalau kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Maka, halo semuanya, perkenalkan nama aku Novela Putri Sabria sebagai Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman semua dalam program Letters to Myself in Future yang diselenggarakan oleh Basic STEM. Nih, kira-kira apakah Stevia semua udah siap? Kalau udah, aku mau lihat deh semangatnya nih. Boleh banget untuk ketik satu kalau teman-teman semua udah semangat dan excited di kolom chat. Ayo, aku mau lihat nih. Wow, banyak yang excited ya. Oke teman-teman, karena teman-teman udah semangat semua, sebelum masuk nih ke acara intinya, izinkan aku ya untuk membacakan beberapa tata tertib. Boleh di next? Yang pertama, selama acara berlangsung, mohon ya untuk mic dalam kondisi mute, kecuali saat sesi tanya jawab ataupun dipersilakan untuk berbicara. Dan kedua, jika memungkinkan, tolong dinyalakan ya kameranya supaya suasana semakin interaktif. Dan yang terakhir, sampaikan pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand saat sesi Q&A. Nah, teman-teman, mari ya kita jaga kenyamanan dengan tidak menggunakan bahasa kasar ataupun menyinggung pihak lain. Dan hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan inspiratif di mana kita diajak untuk menulis surat pada diri kita di masa depan. Sebuah proses untuk memahami rencana, langkah kecil, dan juga menghargai perjalanan menuju impian kita. Nah, hari ini di hari pertama kita akan bersama-sama menyelami sesi Relax Your Big Question Sign yang akan dibawakan oleh Kak Arda. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia untuk Kak Zahra, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Zara Aulia, selaku Chief of Event hari ini untuk acara One Day Journaling Letters to Myself in Future. Saya senang banget bisa jadi bagian dari acara spesial ini. Saya berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian acara ini dari awal sampai akhir, karena setiap momen yang kita lalui hari ini bakal jadi kenangan yang berharga. Saya juga ingin ngucapin terima kasih buat panitia yang udah kerja keras buat bikin acara ini jadi kenyataan, dan terutama buat mentor kita, Kak Ada, yang udah bersedia berbagi ilmu dengan kita. Mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Let's enjoy this day, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak lah kepada Kak Zahra atas sambutannya yang penuh semangat dan bermakna. Semoga kita bisa semakin semangat nih untuk melanjutkan ke acara yang berikutnya. Oke, teman-teman. Tibalah pada acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi dari Kak Arda dengan topik Relax Your Big Question Sign. Di sesi ini, kita
kita akan diajak untuk merenung apa sih sebenarnya pertanyaan besar dalam diri kita dan apa aja sih yang selama ini jadi tanda tanya dan bagaimana ya kita bisa menjawab dengan jujur dan tentunya penuh proses. Tetapi sebelum itu, aku akan memulai dengan perkenalan profil dari Kak Arda terlebih dahulu. Oke, ini dia perkenalan profil dari Kak Arda. Kak Arda memiliki nama panjang Arda Bintang Rifanda. Dengan dan Kak Arda juga merupakan alumni dari University International Semen Indonesia dengan jurusan Engineering Management dan Works Experience dari Kak Arda itu ada di Sinergi Informatika Semen Indonesia sebagai Application Engineer dan ada di Kira Global sebagai Education Facilitator. Dan ada organizational experience dari Kak Arda yang pastinya basic step sebagai founder dan juga Chief Operating Officer. Dan ada project dan program experience dari Kak Arda yaitu koordinator of Pelajar Tangguh Scholarship with PT Smelting Chief of Engineering Management Week 9. Dan yang terakhir, Achievement and Award dari Kak Arda ada The Most Outstanding Graduation of UDC and first winner of PAE Economic Debat Competition. Oke teman-teman, itu tadi adalah profil dari Kak Arda yang pastinya keren banget ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja sambut Kak Arda. Oke, selamat sore teman-teman semua. Suara aku clear atau sedikit bising ya? Boleh dibantu konfirmasi ya? Sudah jelas Kak Oke, suaranya? jelas ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi selamat bergabung ya di kegiatan kita selama 3 hari ke depan ya. Ini hari pertama di mana kita akan set dulu ya apa goal kita, apa dream kita, sehingga kita nanti di hari kedua dan ketiga kita bisa mulai explore nih apa saja sih langkah-langkah untuk mencapai goals atau apa yang kita tentukan. Oke, yang pertama teman-teman perkenalkan ya, saya Arda selaku CEO dari Basic Step. Di sini kita akan menginisiasi beberapa program ke depannya yang salah satunya ini merupakan sesi kelas journaling ya yang nantinya juga akan ada kelas yang lebih lanjut lagi di mana kita akan bahas lebih detail di Basic Academy itu akan kita adakan di bulan September teman-teman. Jadi ini sebagai sesi pembuka ya sebelum kita ke Basic Academy. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu question Big Mac. Pasti kita sering bertanya-tanya ya, banyak banget nih tanda tanya yang ada di sekitar kita, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada banyak banget permasalahan di sekitar kita, ada banyak banget masalah di sekitar kita. Namun kita sering lupa nih teman-teman, justru pertanyaan atau tanda tanya itu ada yang lebih besar atau tanda tanya yang sangat besar itu ada di mana sih sebenarnya? Bukan di sekitar kita, tapi di dalam diri kita sendiri. Nah, seringkali kita itu belum mengenali atau justru tidak mengenali sama sekali siapa sih tanda tanya besar di dalam diri kita itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, pada pertemuan sesi hari ini ya, kita akan bahas lebih lanjut terkait tanda tanya besar di dalam diri kita sendiri ini. Bagaimana cara kita mengenalinya, bagaimana cara kita mengoptimalkannya. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan metode ini ya, SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Nah, namun dalam 3 sesi ke depan ya, 3 hari ke depan kita akan mulai nih sesi-sesi yang mana kita nggak akan pakai SWOT lagi teman-teman, tapi kita pakainya SWOR, yang dimana kita fokus nih pada kelebihan kita, strength, opportunity, lalu kita nggak lupa kalau kita fokus pada kelebihan kita juga harus ada feedback secara berkala, maka kita pakai A sama R-nya. A itu aspiration, di mana kita harus adakan feedback secara berkala, dan R itu result atau hasil. Jadi kita harus tentukan hasilnya nih, yang mana kita akan bahas lebih lanjut ya nanti di slide berikutnya. Nah, teman-teman, tanda tanya besar ini bagaimana sih slide sebelumnya dulu? Oke. Tanda tanya besar ini bagaimana sih cara kita mengenalinya? Kuncinya cuma satu, teman-teman, jujur. Jangan sampai teman-teman berbohong hanya karena
aku masih di titik ini sedangkan teman-temanku udah di titik sana. Ini jadi pertanyaan besar sih buat teman-teman yang masih usia 20 sampai 25 tahun ya, sering banget nih nanya, teman-temanku kok udah sampai titik sana ya, aku kapan ya nyampe sana ya. Terus akhirnya kita jadi ini ya teman-teman ya, jadi minder dan kita nggak ngejar nih impian kita apa. Nah, ini proses yang nggak jujur itu, yang mana ketika teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini ya, oke, yang pertama teman-teman harus lakukan itu adalah jujur pada diri kalian sendiri. Teman-teman itu pengennya seperti apa sih? Teman-teman itu kedepannya ingin menjadi sosok seperti apa? Itu secara benar-benar jujur. Misal, meskipun saya lulusan teknik industri ya atau engineering management, tapi ketika saya jujur pada diri saya sendiri, saya pengen nih jadi penulis, saya pengen nih jadi seseorang yang berdampak secara sosial, di mana kalau saya teknik itu mungkin dampaknya itu kurang terlihat ya, atau kurang berdampak di masyarakat luas. Tapi kalau di mana terjunnya di bidang sosial itu akan berimplikasi pada masyarakat secara luas. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman untuk mengenal tanda tanya besar di dalam diri kalian sendiri itu apa? Yaitu kejujuran. Jujur sama kalian itu seperti apa sih? Toh eh, ketika kalian jujur, ada perubahan dalam diri kalian, teman-teman kalian pasti ada banyak yang respon. Kamu kan biasanya begini, kenapa kok berubah dan lain sebagainya. Itu benar-benar gak apa-apa banget. Phase itu merupakan phase transisi di mana kalian itu mulai membuka gerbang ini ya, gerbang pertama menuju karir teman-teman ke depannya seperti itu. Nah, seringkali budaya kita mengajarkan kita bahwa kalau tidak sama dengan yang lain itu salah teman-teman. Nah, kita mulai jujur lagi dengan pikiran kita, dengan perasaan kita bahwa justru menjadi seseorang yang berbeda itu sesuatu yang unik, sesuatu yang bervalue karena uh, kalau kita semuanya sama, apa sih yang membedakan satu sama lain? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus mulai jujur dengan pikiran kita, perasaan kita seperti apa. Nah, bisa next slide. Next slide. Ini teman-teman bisa tuliskan di kertas di samping kalian, notes, atau teman-teman kalau misalkan membuka device ya, dibuka aplikasi catatan, baik itu di laptop maupun tablet, HP, bisa semua aplikasi notes. Jika tidak ada batasan, aku ingin menjadi apa sih? Sorry, enggak. Jika tidak ada batasan, aku ingin. Jadi bebas. Aku ingin apa aja. Menjadi apa, seperti apa, itu bebas banget. Silahkan teman-teman bisa tuliskan ya 1 sampai 3 lah subjek atau poin. Jika tidak ada batasan sumber daya, waktu, uang, lalu aturan dan lain sebagainya, teman-teman itu ingin ingin apa seperti itu, ingin apa, ingin siapa, ingin bagaimana seperti itu. Silahkan bisa dituliskan dulu ya, kurang lebih 1 menit sampai 3:20. Silahkan dituliskan dulu. Jika benar-benar tidak ada batasan sama sekali, aku ingin apa? Baik, sudah 3:20 ya teman-teman. Saya harap teman-teman sudah memastikan ya poin apa teman-teman, jika tidak ada batasan dari sumber daya, waktu, dan lain sebagainya. Teman-teman ingin apa sih? Nah, itu nanti akan berkaitan dengan ini teman-teman. Kita ke depannya akan menggunakan 2 teknik berpikir. Yang pertama, teknik berpikir divergen. Divergen itu merupakan kalau teman-teman ini ya eh, sering menjumpai atau mungkin baca-baca pelajaran ketika SMP ataupun SMA sederajat itu sifat cahaya itu ada divergen, ada konvergen. Kalau divergen itu menyebar. Jadi bagaimana pemikiran kita itu menyebar, bagaimana kita berpikiran luas sekali, tidak ada batasan apapun. Kita membiarkan imajinasi kita benar-benar liar untuk memikirkan apapun itu. Benar-benar tidak ada batasan sama sekali,
biarkan. Nah, makanya di sini teman-teman di slide ini ya atau sesi ini jika tidak ada batasan, aku ingin apa, aku ingin siapa, aku ingin bagaimana, itu akan mengarahkan teman-teman ke teknik berpikir divergen, di mana imajinasi kalian akan bekerja. Teman-teman membiarkan imajinasi teman-teman itu untuk benar-benar lepas seperti itu. Jadi ini penting banget untuk sesi brainstorming biasanya ketika kita mau membuat suatu project, membuat pitch deck bisnis atau membuat suatu event itu kita menggunakan teknik berpikir divergen ini, teman-teman. Jadi brainstorming ini bisa dilakukan dengan banyak sekali teknik sih. Ada yang teknik ini beberapa warna topi, ada yang teknik bunga teratai dari Jepang dan banyak sekali. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ini ya cari sendiri teknik-teknik brainstorming, tapi pada dasarnya teknik brainstorming itu memakai konsep berpikir divergen atau bagaimana cara kita berpikir sangat luas membiarkan imajinasi kita bekerja. Nah, setelah berpikir divergen, teman-teman, kita akan melanjutkannya ke teknik berpikir convergen. Di mana teknik berpikir convergen ini adalah teknik berpikir convergen ini adalah bagaimana cara kita menyaring beberapa ide-ide liar kita itu tadi menjadi hal yang realistis. Jadi beberapa pikiran liar tadi, imajinasi liar tadi kan teman-teman sudah menuliskan ya poin-poinnya. Jika tidak ada batasan, aku ingin itu sudah menuliskan 1 sampai 3. Usahakan lebih dari satu ya. Nah, di teknik berpikir convergen ini kita akan mulai nih berpikir realistis. Sebenarnya mimpi itu, goal itu sudah relevan nggak sih atau belum relevan? Lalu bagaimana cara agar mimpi tersebut relevan? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada satu atau dua yang mau on mic terkait jika tidak ada batasan, aku ingin. Silakan, siapa yang mau on mic bisa raise ya. Atau boleh dong dituliskan di kolom komentar aja nggak apa-apa. Apa sih pengennya teman-teman itu jika tidak ada batasan, aku ingin ingat ya teman-teman, ketika di slide 1 tadi kita sudah sepakat ya bahwa kita akan mulai jujur nih terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu terhadap apa ya namanya ya mimpi kalian itu seperti apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu. Yuk, siapa nih yang mau nyebutin? Kalau mau on mic boleh, kalau mau chat di kolom komentar juga boleh. Silakan ya. Oke, ada apa aja ya ini? Kita buka chatnya dulu. Aku ingin jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang nih dari Kak Gina, dari Kak Zara, jadi pacarnya Haechan, Vivi Yuliana mau studi abroad ke Korea. Angelica mau jadi content creator storytelling sama studi abroad ke Cina. Kalau Kak Soraya ingin sekolah di luar negeri dengan beasiswa dan menjadi diplomat. Kak Najara mau studi ke Finland. Oke teman-teman, di sini aku izin ambil contohnya dari Kak Gina ya. Aku ingin jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, mungkin bisa dibantu next slide operator. Oke, sekarang kita berbicara goals, di mana goals itu sangat ini ya, sangat dekat dengan kita. Teman-teman bisa lihat di picture yang sebelah kanan ya, kanannya slide. Eh, Goals itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, terukur, bisa dihitung jumlah orangnya berapa, jelas juga kalau kita pakai
secara kita lihat secara sekilas ya jelas juga ruangannya seperti apa, warnanya apa. Tapi kalau dream itu bisa teman-teman lihat di picture sebelah kiri layar di mana sangat jauh, orang-orangnya nggak jelas berapa ini ya, berapa jumlah orangnya, kegiatannya apa, warna mungkin warna celana atau warna bajunya apa. Jadi itu yang membedakan goals sama dream. Dream itu kalau kita pakai contoh dari Kak Gina tadi ya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu masih termasuk dream. Dream itu adalah sesuatu yang masih sifatnya itu abstrak, sifatnya itu masih general, dan bagaimana cara kita mengejar dreams ini, yaitu dengan goals. Goals itu adalah sesuatu yang terukur, sesuatu yang sudah bisa kita lihat, kita capai, tapi mungkin memang skalanya atau tujuan pencapaiannya itu masih lebih kecil daripada dream itu sendiri. Jadi di sini teman-teman kita akan mulai membedah ya goals versus dream. Yang kita tentukan pertama itu apa? Dream. Menggunakan teknik apa? Menggunakan teknik berpikir divergent, di mana dream ini adalah kita tentukan nih beberapa poin yang jauh, sangat jauh di depan. Setelah kita tentukan ini apa namanya ya? Poin-poin yang sangat jauh di depan, kita baru bedah nih satu persatu itu melalui goals itu sendiri. Jadi dream kita tentukan 1 sampai 3 poin. Seperti yang sudah teman-teman tuliskan di slide sebelumnya ya, baik itu di notes atau apa. Kalau saran aku sih ini ya, di catatan-catatan yang benar-benar manual, buku tulis atau buku diary atau catatan seperti itu. Karena apa? Sesuatu yang dituliskan dengan apa ya? Dengan effort yang lebih ya. Kalau kita mengetikkan ya effortnya lebih kecil ya daripada kita menulis dengan pensil ya atau ballpoint. Nah, makanya dari itu tuliskan dream kalian dan tempatkan ini salah satu ini ya teman-teman ya aktivitas dari yang dikutip dari buku Atomic Habits ya atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan merubah kehidupan kita 1% setiap harinya. Itu nanti sebenarnya akan kita bahas di hari ketiga sih. Cuma spoiler sedikit aja. Jadi ketika teman-teman sudah menuliskan mimpinya ya di kertas atau sekarang kan ada sticky notes itu ya. Nah itu ditempatkan di ini teman-teman apa namanya ya? Tempat-tempat yang terjangkau atau sering dilihat. Misal teman-teman ketika bangun tidur, aktivitas apa sih yang pertama kali dilakukan? Aktivitas pertamanya adalah mengambil minum atau mengecek HP, yang mana alarm, gelas, HP itu ditempatkan di meja kecil di samping tempat tidur seperti itu ya. Nah, pastikan di meja kecil samping tempat tidur itu ada afirmasi positif atau goals teman-teman itu seperti apa. Jadi kita akan sering banget nih kalau bangun tidur kan setiap hari ya atau bahkan sehari itu sekali 2 kali kalau tidur siang ya. Jadi teman-teman bisa lihat secara terus-menerus nih secara berkala mimpi teman-teman itu apa sih ketika sesuatu itu dilihat ini namanya dilihat lebih banyak, maka itu akan menjadi suatu komitmen secara tidak langsung ya akan menjadi suatu komitmen kepada diri kita dan itu akan membentuk perasaan-perasaan yang kita ingin untuk mewujudkannya segera seperti itu teman-teman. Itu bagaimana caranya dream bekerja adalah membuat sesuatu itu sangat mudah dijangkau dan selalu dilihat oleh kita setiap waktu. Lalu ketika sudah membuat dream teman-teman, kita perlu nih bedah nanti di goals. Goals itu adalah suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara berkala ya. Ini ya teman-teman, kalau cara ngomong aku terlalu cepet, teman-teman chat aja di kolom DM Zoom. Nanti aku ini apa itu ritmenya aku turunkan. Jadi goals itu adalah suatu aktivitas yang mana itu akan mendukung dream kita itu tercapai. Misal dreamnya tadi menjadi seseorang yang bermanfaat ya bagi banyak orang. Nah, dari Kak Gina sendiri, jujur dulu sama dirinya sendiri. Bermanfaat itu seperti apa? Pengen jadi penulis yang mendidik anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa, atau ingin menjadi mungkin seniman dengan karya-karya lukisan, film yang memberi pelajaran hidup, dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Nah, itu nanti akan diturunkan menjadi goals. Goalsnya ketika dreamnya menjadi bermanfaat kepada banyak orang, goalsnya dalam 5 tahun ke depan ingin menjadi apa sih? Misal ingin menjadi tadi ya seperti kata Kak Angel, konten kreator beauty atau konten kreator storytelling ya. Jadi dalam 5 tahun ke depan, aku akan menjadi konten kreator storytelling yang memberikan impact kepada 200.000 follower. Jadi kita targetkan nih dalam 5 tahun ke depan kita udah punya follower 200.000. Nah, dari 5 tahun itu kita turunkan lagi menjadi 3 tahun dan setiap tahunnya itu seperti apa.
dalam 5 tahun 200.000. Berarti di tahun ketiga kita akan ada ini ya followernya seenggaknya itu setengahnya 100.000 kayak gitu. Nah di tahun pertama apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan di tahun pertama adalah bagaimana cara memperkuat brandnya atau kalau kita bilang di dunia profesional ya namanya itu brand equity. Brand equity itu adalah bagaimana cara suatu komunitas, perusahaan, brand dan lain sebagainya ya intinya brand itu mempunyai ciri khas. Jadi ketika orang lihat sesuatu, pasti sudah mengenali dari brand tersebut. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini nanti akan langsung ada contohnya ya, bagaimana cara kita menurunkan dream menjadi goals. Kurang lebih seperti itu. Bisa next. Nah, sekarang teman-teman waktunya teman-teman mulai dari diri pribadi teman-teman sendiri. Di sini sudah bergabung 30 orang ya. Banyak orang di sini. Teman-teman pasti ada punya sendiri impiannya masing-masing itu seperti apa. Jadi sekarang waktunya setup. Setup apa sih? Your goal. Jadi goalnya pasti beda-beda karena orangnya pun juga banyak ya dan beda-beda. Bagaimana sih cara teman-teman goalsnya itu benar-benar di setup mulai dari sekarang. Nah, yang pertama tadi ya, saya mungkin ringkas step-stepnya dulu. Yang pertama tadi adalah jujur pada diri kalian sendiri. Sebenarnya kalian itu pengennya apa sih? Kalian pengen jadi apa? Lalu ketika udah jujur, kalian harus mulai berpikir divergen. Uh, Ketika udah jujur ya, udah mengenali diri sendiri, bagaimana cara diri kita sendiri itu dikenal oleh orang banyak. Kan kita sudah kenal nih sama diri sendiri. Sekarang tugas kita adalah dikenal oleh banyak orang. Makanya itu kita mulai berpikir divergen. Kita imajinasinya kita bebaskan seliar mungkin. Ketika udah divergen, baru kita masuk ke langkah ketiga, step ketiga yaitu berpikir konvergen. Kita saring nih dari imajinasi-imajinasi itu mana aja sih poin-poin yang bisa kita lakukan, possible yang kita raih, kurang lebih seperti itu. Nah, langkah keempat, kita baru turunkan nih dari berpikir konvergen tadi, mana yang realistis kita lakukan menjadi beberapa poin dalam jangka waktu tertentu, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Nah, eh, harapannya output dari hari pertama ini ya teman-teman sudah bisa set up your goal masing-masing. Banyak orang banyak goalsnya, tapi bagaimana cara kita ini ya mencapai goals itu pasti beda-beda. Nah makanya teman-teman bisa menggunakan tools apapun sih nanti. Kalau saya sih pakainya Padlet ya. Padlet habis ini akan dishow-kan atau ditunjukkan seperti apa sih nanti cara breakdownnya sehingga nanti di pertemuan ketiga ya kurang lebih nanti teman-teman udah bisa ini nih kita akan rinci lagi dari goal-goals poin-poin tersebut bagaimana sih caranya konsisten bagaimana caranya ketika goalsnya itu tidak berjalan sesuai keinginan kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai ke sesi ini ya, pemberian contoh untuk praktik teman-teman nanti setelah sesi ini. Nanti besok juga akan diberi kesempatan ya untuk 5 orang untuk konsultasi terkait setup your goals-nya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan saya kembalikan kepada Kak Novela ya selaku MC untuk membuka sesi Q&A dulu. Wow, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Arda atas penyampaian materi tadi yang sangat amat bermanfaat dan juga insightful nih. Wow, wow, wow. Oke nih, teman-teman. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kak Dinda dan juga Kak Mima. Dan kepada Kak Dinda dan Kak Mima dipersilakan. Oke guys, jadi kalian kan tadi udah dengar materi banyak banget ya. Nah, yang ada em, pertanyaan boleh banget di chat ya, atau kalau raise hand juga boleh kok guys. Nanti kita akan tanyakan dan bantu untuk ke Kak Arda.
Oke, belum ada teman-teman. Misalkan belum ada, kita next ke ini aja ya, pemberian contoh untuk sesi praktiknya nanti. Atau kita tunggu dulu ya, mungkin Kak Novela ya, sampai 3 berapa. Silakan. Baik, kita tunggu sampai 1 menit lagi mungkin. Oke, sampai 3.37 ya. Ayo silakan teman-teman. Kak Soraya. Iya, Kak. Eh, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya harus tidak on cam. Saya ingin bertanya Kak Arda. Jadi tadi kan Kak Arda meminta kita untuk memilih tiga pertanyaan, apa ya, yang aku ingin menjadi gitu ya, tiga. Nah, kalau untuk goalsnya sendiri, kalau saya pilih tiga, itu apakah tidak apa-apa kalau eh, kita melakukannya dalam bersamaan gitu. Misal saya mau jadi diplomat, tapi saya juga mau sekolah luar negeri dan saya juga mau buat personal branding. Nah, itu apakah tidak apa-apa kalau dilakukan secara bersamaan gitu? Atau sebaiknya kita fokus ke satu dulu nih? Jadi uh, saya fokus ke sekolah luar negeri dulu, terus baru personal branding, terus baru jadi diplomat. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Kak Soraya atas pertanyaannya. Sebetulnya opsional aja sih Kak Soraya dan teman-teman semua. Ketika kita ingin mencapai satu goals atau 3 goals ya, sorry dream ya, lebih ke dream karena itu tadi aku ingin menjadi tanpa batasan apapun, entah itu waktu, uang, sumber daya dan lain sebagainya. Sebenarnya fleksibel banget teman-teman. Teman-teman boleh pilih 1 sampai 3. Namun pastikan 1 sampai 3 itu benar-benar komitmen. Tantangannya mungkin nanti semuanya ada plus minusnya sih teman-teman. Kalau kita hanya pilih satu dream, pastinya dream itu ada potensi gagal. Nah, bagaimana kalau gagal? Kita harus membuat lagi sesuatu dari awal seperti itu. Itu minusnya. Tapi kalau plusnya, ketika kita memilih satu goals itu akan menjadi nilai lebih kepada kita karena kita fokus hanya satu dan kita mencapainya pun waktu kita mungkin untuk mencapai goals itu ada 8 jam ya. Kita ibaratkan saja 8 jam kerja. Nah, maka dari itu 8 jam itu hanya untuk satu dream itu akan lebih possible untuk diraih atau lebih banyak waktu, spare waktu untuk mencapai hal tersebut. Nah, sekarang kita beranjak ke yang 3 goals. 3 goals itu mempunyai kelebihan di mana ketika satunya tidak berjalan secara baik, maka masih ada 2 goals lagi, sorry, 2 dream lagi nih untuk kita capai atau untuk kita perjuangkan. Seperti itu ya, Kak Soraya. Jadi, apa namanya ya? Akan lebih baik ketika dream kita itu banyak. Namun minusnya itu adalah di waktu sih tantangannya nanti. Di waktu nanti ketika kita punya 8 jam ya, itu akan menjadi sesuatu yang ini sih berat banget sih. 8 jam harus dibagi 2 atau 3 dream. Itu akan membuat porsinya semakin sedikit sehingga kita harus pinter-pinter banget nih untuk manajemen waktunya nanti. Terkadang kita ketika kita banyak dream ya, kita jatuhnya itu adalah bagaimana sih caranya agar semuanya itu mencapai titik yang sama dalam waktu yang sama juga. Nah, itu yang nggak bisa. Ketika kita punya 3 dream, kita harus prioritaskan dulu nih salah satunya yang mau kita kejar dulu yang mana. Kurang lebih seperti itu, Kak Soraya. Jadi, sebenarnya 1 atau 3 dream itu punya plus minusnya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, terutama di manajemen waktu, komitmen, dan lain sebagainya nanti. Itu nanti akan kita bahas di D3 sih. Itu masuk ke step. Jadi ketika kita sudah memilih sesuatu yang ingin kita capai, kita harus berkomitmen atas semua konsekuensi yang menyertainya. Kurang lebih seperti itu Kak Soraya. Semoga menjawab atau mungkin ada yang masih ragu atau dibingungkan, silakan. Sudah cukup, Kak Ada. Terima kasih. Oke nih teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau kalau misalnya ada yang malu-malu, boleh deh di kolom chat nih tanyanya.
Ada yang ingin bertanya lagi tuh Kak Arda tuh, Kak Fauziah. Ya, silakan Kak Fauzia. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Oke, izin bertanya ya, Kak. Jadi aku tuh kan punya goals pribadi gitu, tapi kadang tuh suka kebawa sama goals orang lain atau kayak goals teman-teman aku kalau misalnya kita lagi sharing atau lagi cerita gitu tentang tujuan kita dan kadang tuh jadi suka bikin aku ragu sama tujuan aku sendiri gitu loh, Kak. Terus menurut Kakak nih, menurut Kak Arda, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa tetap fokus dan yakin sama goals yang emang berasal dari diri kita sendiri? Gitu, dapat dipahami, Kak, pertanyaannya? Oke, dapat Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke Kak Fauzia. Kalau dalam dunia teknik ya atau industri kita nyebutnya itu distorsi sih ini. Distorsi itu ketika apa yang kita pengen kita lakukan itu ada gangguan-gangguan kecil yang berasal dari eksternal. Jadi sering banget nih, aku juga sering banget kayak gitu. Apa yang aku lakukan ini sebenarnya udah bener atau belum sih? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah apapun distorsi itu kita potong semua, kita cut semua dalam waktu tertentu. Ini teman-teman, aku lupa sih itu nama filmnya apa. Tapi oh iya, aku ingat nama filmnya itu Budi Pekerti, diperankan oleh Prilly kalau nggak salah. Itu orang tuanya dari ini ya, dari peran yang dimainkan oleh Prilly itu bilang kalau dunia terlalu berisik buat kamu, tutup sejenak, pakai penutup telinga yang kita nggak bisa dengar suara apapun dari luar itu akan membuat suara dalam hati kita itu terdengar. Apa sih yang kita pengen itu terdengar. Jadi, bagaimana ketika kita sudah menetapkan goals-nya, kita sudah menetapkan dream-nya itu apa, dan kita sedang menuju langkah untuk menuju titik itu pasti banyak banget nanti afirmasi-afirmasi negatif atau distorsi yang menyebabkan kita sejenak ragu nih sama apa yang kita mimpikan. Nah, itu caranya bagaimana untuk mengatasinya? Kalau dari aku pribadi, detox media sosial. Jadi, benar-benar cut untuk sementara waktu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, uninstall dulu, nggak apa-apa dalam waktu seminggu atau mungkin 3 hari. Nah, itu akan membuat kita ini nih apa namanya distorsinya itu berkurang. Nah, ketika distorsinya berkurang, kita panggil nih suara hati kita. Caranya dengan apa? Dengan flashback. Kita catat nih, kita sudah mencapai tujuan apa aja sih? Kita sudah mencapai apa aja sih dalam mimpi atau dream menuju mimpi kita. Contoh realnya aja ya. Aku pengen banget jadi penulis entah itu fiksi ataupun non fiksi. Nah, bagaimana cara mencapainya? Aku bagi menjadi beberapa tahap. Di mana ketika aku SMA, tahap SMA mengikuti lomba-lomba karya tulis, cerpen dan lain sebagainya. Dan aku beberapa kali ya mendapatkan juara satu dua kurang lebih seperti itu. Nah, namun ketika sudah mencapai juara itu, perasaan kita kan udah senang ya, senang, puas dan lain sebagainya, bahagia. Melihat teman nih yang udah mulai nerbitin buku, nerbitin jurnal, itu pasti langkah kita itu sorry, bukan itu contohnya, tapi ketika teman kita mungkin udah naik gunung, jadi konten kreator naik gunung, suka eksplor alam, terus bisa fotografi, videografi, kita jadi ragu nih sebenarnya nulis ini cocok nggak sih sama aku? Atau sekarang yang dunia serba digital ini kayak konten kreator, fotografer, dan lain sebagainya itu justru lebih menarik untuk dilakukan dan lebih potensial untuk dijual ke masyarakat, ke market. Nah, itu kembali lagi kepada diri kita. Sebenarnya diri kita itu kita recall ya, recall lagi mimpi menjadi penulis itu hmm, sudah kita mulai sejauh apa sih? Oh, aku sudah mulai sejak bagaimana cara nulis puisi, esai, hingga sampai karya tulis, yang mana awal-awal ikut lomba mungkin kalah, tapi ketika sudah terbiasa, sudah menemukan ritmenya, menemukan plus minusnya apa, bisa menjadi juara-juara kayak gitu. Nah, kita recall lagi nih perjalanan perjalanan kita itu sejauh apa? Itu dari diri kita sendiri dan setelah apa ya setelah cut off distorsi yang ada. Terus yang ketiga itu ini teman-teman pastikan ada support system yang baik. Support system itu bisa dari semuanya sih. Tinggal teman-teman nyamannya cerita secara jujur ya, secara jujur apa adanya itu ke siapa, ke orang tua, teman, pasangan dan lain sebagainya. Jadi ada 3 fase itu sih. Yang pertama
hilangkan distorsinya dari luar untuk sementara waktu ya, nggak untuk selamanya. Karena kompetitor, hal-hal yang negatif yang berlawanan dengan kita itu masih penting untuk kita. Yang pertama, cut off dulu distorsinya untuk sementara waktu. Yang kedua, eh recall lagi perjalanan kita sudah sejauh apa. Tiga, pastikan kita punya support system yang mendukung kita itu mau ke arah mana. Itu penting banget sih. Sekedar kita cuma cerita tanpa tanggapan apapun, tapi kepada orang yang tepat dan kita berani jujur, itu sudah membuat kita lega banget dan kita itu merasa sudah segar lagi ide-idenya, semangatnya. Kurang lebih seperti itu. Tiga tahapannya Kak Fajriah ya tadi ya. Oke, mungkin seperti itu. Apakah sudah cukup jawab, Kak? Sudah cukup, Kak. Makasih banyak. Oke, Kak Soraya lagi. Apa Kak Soraya yang masih mengganggu? Kak, aku bukan mau nanya, cuman mau sharing. Boleh, Em, boleh, silakan. aku juga relate sih yang kakak bilang tadi. Kayak ketika aku tuh udah punya aku goals gitu ya, atau dream gitu pengen apa gitu. Tapi kalau ketika aku lihat Instagram gitu, sosial media teman-teman aku jadi kayak ngedown dan ngerasa kayak apakah aku tuh udah cukup atau aku nggak usah aja mengejar dream aku gitu gitu loh Kak. Jadi menurut aku sih makanya saya ikut em, webinar atau acara ini tuh untuk lebih menetapkan diri juga Kak. Jadi makasih banyak banget sih yang em, yang tadi Kakak infokan. Oke, terima kasih kembali Kak Soraya. Kak Novela, mungkin untuk sesi Q&A kita cukupkan dulu ya untuk sementara. Kita langsung ke sesi contohnya dulu. Aku isi share screen ya. Oke, kurang lebih ini sih teman-teman yang aku buat dulu di tahun 2021 ya, ketika masih kuliah semester berapa ya dulu ya, semester 2 kalau nggak 3. Kita tentukan nih set dreamnya dulu seperti apa. Dream itu adalah 10 tahun ke depan kita mau jadi seperti apa. 10 tahun ke depan kalau dari aku sendiri ya, contohnya kembali ke desa aku sendiri dan membangun ulang semua sektor. Karena kita tahu ya pembangunan di wilayah kita itu kurang lebih apa ya belum optimal lah. Apalagi ketika ini ya aku visit atau kunjungan ke beberapa daerah yang emang itu bagus atau memang jadi tempat publik itu aksesnya itu susah. Jadi gimana caranya sih kita membangun semua sektor agar seenggaknya layak lah untuk ini apa namanya ya untuk kita mobilitas sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pribadi ya, have a chubby twin child. Lalu yang ketiga, scale up my education center in every province. Jadi gimana caranya? Ini sih sebenarnya ini bangun sekolah atau pusat pendidikan seperti itu di setiap provinsi yang ada di wilayah kita sehingga apa namanya ya kesetaraan pendidikan itu ada. Pendidikan yang dimaksud di sini karena dari aku sendiri emang backgroundnya suka nulis ya. Makanya ini sih beberapa pendidikan sebenarnya ada yang seharusnya nggak seperti itulah. Jadi ini ya agak grogi ngomongnya. Pada intinya pendidikan itu ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan lagi. Nah, bagaimana caranya kita untuk develop itu di setiap provinsi yang ada di wilayah kita. Keempat, ini benar-benar dream banget ya, reduce poverty in Afrika. Bagaimana cara kita mengurangi kelaparan, kekurangan air bersih di Afrika. Dan yang kelima, ini mimpi aku yang terakhir, have a best team. Kalau ini sebenarnya terinspirasi dari ini sih, teman-teman. Apa namanya? Film Fast and Furious. Fast and Furious kan sekarang kalau nggak salah udah episode 10 ya, kalau nggak 11 serial dari tahun 2001 sampai sekarang ya. Yang terakhir kemarin tahun 2023 kalau nggak salah. Bagaimana caranya seorang tokohnya ya namanya Dominic Toretto itu bisa memanggil timnya
dan timnya itu bukan sekedar tim, tapi itu family, keluarga. Dan di film terakhirnya itu kata family itu diulangi berkali-kali, yang mana itu mengindikasikan bahwa have a best team itu adalah sesuatu yang hebat banget sih, sesuatu yang benar-benar apa namanya ya, berharga banget. Nah, makanya dream aku yang paling besar dan terakhir itu have a best team. Bagaimana cara kita mempunyai orang-orang yang bisa kita calling setiap saat, bisa ada setiap saat, dan begitu pun sebaliknya. Ini terinspirasi dari film itu ya, Fast and Furious. Nah, dari tahun 2030, 10 tahun dari 2021, aku pecah-pecah lagi nih dari setiap 2 tahunnya, 2028, 2026, dan 2024. Jadi 2021 ke 2024 ya, kayaknya aku bikinnya ini awal tahun 2022 deh. Terus aku edit lagi 6 bulan yang lalu, aku sesuaikan beberapa hal yang sekiranya sudah nggak relevan lagi. Karena sekarang kan udah tahun 2025 ya, pastinya sesuatu yang di tahun 2024 ini ada beberapa hal yang sudah telat untuk dilakukan. Terutama yang 4 sama 5 ini ya, publish my first book sama release my film about Indonesian culture itu belum bisa terlaksanakan sih, karena ada beberapa kendala yang menyebabkan aku nggak bisa nih buat apa ya namanya, mewujudkan hobiku. Aku harus kejar dulu hal-hal yang realistis dulu sebelum aku kejar hobiku. Ada sih salah satu teman aku ya, aku jadikan contoh, dia ngejar hobi dulu tanpa ngejar yang hal yang realistis dulu, akhirnya dia eh, tapi ini ya, dia enjoy-enjoy aja kok, menikmati hidup. Cuma dia agak kesusahan di kehidupan secara realistisnya, kejar-kejaran di kehidupan realistisnya, karena dia mengejar mimpinya dulu, mimpi yang aku kira ini divergent ya, publish my first book sama release my film gitu. Sehingga kita perlu nih kejar-kejar hal yang realistis dulu, salah satunya menjadi ongoing BUMN employee ini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman boleh sih menggunakan media apa saja setelah webinar ini ya. Bisa mulai di Grid, di Canva boleh, di kalau sangat paling mudah itu di Padlet, karena Padlet ini bisa menyediakan apa aja ya. Ini apa namanya ya? Template-templatenya juga banyak. Eh, Kenapa memilih media online? Karena media online itu sistemnya tidak terhapus ya, tidak terhapus sama waktu, apalagi untuk orang-orang seperti aku ya, yang apa namanya ya, sering banget menghapus galeri, chat, dan lain sebagainya. Jadi sering banget data itu hilang. Nah, aplikasi-aplikasi online ini benar-benar sangat membantu. Ini aku bikin 2021, tapi udah berganti device berkali-kali, tapi datanya masih ada sampai tahun sekarang 2025. Kurang lebih seperti itu teman-teman, pakai medianya online. Tapi setelah menuliskan visioning ini, nanti di hari ketiga ya kita belajar terkait step itu, baru nih kita uh, mulai menuliskannya itu bukan di media digital, tapi media yang kita harus import. Itu bisa dari tulisan di kertas, tulisan yang diketik, apa seperti itu, dan itu kita tempatkan pada tempat-tempat yang sering kali kita ke situ atau sering banget kita jangkau, agar kita selalu teringat nih dream kita itu apa sih. Kurang lebih seperti itu untuk contohnya teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan dari contohnya. Ini ya teman-teman ya, kalau untuk goals atau dream itu pastinya ada yang tercapai, ada yang nggak tercapai di tahun itu, ada juga yang tercapainya lebih cepat, dan lain sebagainya. Dan itu wajar banget sih, dan kita bisa revisi setiap saat. Dan mungkin ada beberapa teman ya yang beda aliran dengan aku, yang kontra dengan journaling, menuliskan dream seperti ini. Kenapa sih hidup itu harus diatur-atur, harus direncana-rencanakan? Yang direncanakan kayak gini aja, anggap aja ini detail ya, sedetail ini aja, itu masih banyak lossnya, apalagi yang nggak direncanakan. Kurang lebih seperti itu. Tapi orang balik lagi sih, mempunyai stylenya masing-masing untuk menikmati hidupnya. Ada yang direncanakan, ada yang get lost aja, enjoy life. Gitu teman-teman, kurang lebih. Silakan kalau mau ada yang disampaikan. Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas semua contohnya yang ditampilkan oleh Kak Arda? Atau masih ada yang ingin disampaikan nih?
Sepertinya sudah ya, Kak ya. Oke, terima kasih ya Oke nih. teman-teman buat sesi hari pertama ini ya. Mohon maaf banget, banyak banget apa ya kekurangan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan besok ya untuk hari kedua untuk 5 orang terpilih ya. Nanti akan diumumkan panitia siapa-siapanya. Untuk besok kita akan adakan konsultasi one by one ya. Dan juga nanti kita akan lanjut di hari ketiga untuk stepnya. Step itu adalah bagaimana cara kita merealisasikan goals dan dream kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Novela ya. Oke, terima kasih banyak Kak Arda. Nah, teman-teman semua, selanjutnya supaya kita semakin semangat nih ya, biar kita nggak ngantuk, kita bakalan masuk ke sesi yang seru banget, yaitu sesi ice breaking yang akan dipandu oleh Kamima. Untuk Kamima, boleh ya dipandu, tapi aku mau kasih info nih teman-teman. Jadi, nanti ada 5 peserta terbaik yang akan dipilih dari sesi ini dan mendapatkan tiket spesial untuk melanjutkan di day 2, di mana kalian bisa konsultasi secara langsung dengan mentor ya, dan kalian juga jangan lupa ya untuk semangat biar besok bisa konsul ke mentor. Oke teman-teman, langsung aja nih Kak Mima boleh dipandu sesi ice breaking-nya. Oke, um, annyeonghaseyo 여러분. Halo semuanya, Anda remuk banget Ice Breaking with Mima and Zara. Tiara. Nah, jadi gimana nih? Kalian udah paham banget kan ya materi yang disampaikan sama Kak Ada? Semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Ini semuanya udah pada tidur atau gimana ya, Kak? Coba deh, react deh, cuma mau lihat reactionnya. Reaction raise hand atau apa gitu, guys. Jangan lupa di kolom chatnya juga ramein, guys. Satu. Ketik satu. Wah, udah rame tuh Kak Jemima. Udah siap banget Iya, rame kayaknya buat banget ice ya. breaking. Oke, tanpa lama lagi, yuk kita main aja ya. Jadi hari ini kita akan main yang namanya word scramble. Nah, bisakah Anda menyusun huruf yang teracak-acak kayak hubungan kalian sama HTS kalian menjadi benar? Omo, emang boleh kayak gitu Kak Mima? Karena nggak ada yang jawab, kayaknya nggak bisa deh, Kak. Udah, kita mulai aja deh. Oke, gimana tuh Kak teknisnya? Nah, jadi cara mainnya ini nanti akan ditampilkan huruf-huruf yang acak di layar. Nah, peserta harus menyusun dan menebak kalimat yang benar dari huruf-huruf tersebut. Jadi sistem poinnya gini guys, jawaban yang benar dan cepat bakalan dapat 10 poin. Nah, cara kalian jawab itu boleh dengan raise hand atau boleh langsung jawab aja di chat guys. Nanti setiap pertanyaan kalian dikasih 1 menit buat memikirkan jawaban yang benar. Gitu. Bisa dipahami nggak guys? Boleh contoh dulu Kak. Oke, nih aku jelasin contohnya. Misalnya ini ada huruf I, U, B, R, N, E. Kira-kira Kak Sarah tahu nggak ini apa jadinya? Ada clue-nya nggak Kak? Ini 3 kata. Ada clue-nya nggak Kak ya? Punya ini adalah satu negara. Kasih clue dong Kak. Negara. Negara tetangga bukan Kak? Bukan, Em, oh itu udah pada oh jawab Kak. Ada keren-keren banget sih. Talita, Kak Naima, Kak Vivi, Kak Fauzia juga, Kak Dea juga udah jawab Brunei. Bener nggak Kak jawabannya kalau Brunei? Coba kita lihat ya. Next dong Kak. Hore, benar nyata Brunei guys. Wah, udah pada tahu nih Kak teknisnya. Boleh langsung aja Kak ice breakingnya biar mereka bisa dapetin poin buat
sesi Q&A sama mentor di hari kedua. Oke, tanpa lama lagi kita langsung masuk aja ya ke round 1, yaitu tentang makanan tradisional. Nah, ini salah satu. Oke guys, kita akan tunggu sampai jam 16.02 ya. Raise hand ya guys. Cepet banget ternyata udah ada yang ngechat, Kak. Omo-omo itu buka Ambon. Buka apa Kak? Buka Ambon. Kayaknya tipe deh itu. Iya. Yang pertama kayaknya Kak Vivi Yuliana, Kak ya. Iya, Kak Vivi Cepet banget Yuliana. ya, Kak Vivi. Jadi gimana Kak jawabannya? Jawaban betulnya apa Kak? Dan benar. Jadi jawabannya Bika Ambon. Jadi untuk Kak Vivi tadi ya, dapat Ya, 10 Kak Vivi poin. Yuliana. Oke, selamat Kak Vivi. Langsung next Kak. Wih, ada 6 huruf abjad. Cluenya apa Kak? Cluenya, hmm, Salah guys, kan ada N-nya. apa guys? Kan ada N. Nepada, apa itu Nepada guys? Cluenya apa Kak? Cluenya depannya P. Depannya P. Apa ya? Em, Ada N-nya guys, bukan bukan Dea, papeda. apa itu penada? Penada itu apa Dea? 3 huruf, depannya P. Ada N-nya. Ada Papeda. Ini N-nya, kayaknya bukan yang jawab papeda. papeda pada lapar deh Kak. Iya, semua dijawab ya. Paden. Paden itu apa Kak? Paden. Net. Netpap. Yo. Net Ih, masa? dikit lagi tuh. Dikit lagi tuh. Siapa? Talita. Nah, ya ya, Kaisa. Apa sih Kak pendap itu? Bener nggak ya? Ih, oh Coba ada kita lihat. depan. Itu kan lima huruf Kak kalau depan. Jadi yang benar gimana tuh Kak? Coba kita lihat. Yang benar adalah pendap. Pendap Berarti itu Kak makanan Kaisa apa? ya yang dapat ya. Pendap itu makanan dari mana sih Kak? Makanan ya? Iya, makanan. Makanan Jujur, khas daerah dari mana? jujur aku juga nggak tahu, Kak. Oke, makasih Kak Mima. Oh, dari Bengkulu kata Kak Kaisa. Ih, lebih keren Oh, banget Kak Kaisa. kasih Makasih. Kak Kaisa. Oke, next slide Iya, dong boleh Kak. di next. Iya, baru dengar juga kan Nana. Aku juga baru dengar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 huruf. Cluenya masih tetap makanan kan Kak? Iya, ini semuanya sampai soal 3 tentang makanan tradisional. Apa ya? Ada 11 huruf. Rabum Donabu. Rabum Donabu. Oh, Kak, ih, Kak Jani. Kok kepikiran? Ayo guys, selain Kak Jani, ada nggak saran lain, jawaban lain? Baru dengar. Omo, kok sama ada Kak jawabannya? Nggak Jani boleh sama, sama Kak guys. Talita. Iya, nggak boleh nyontek tau guys. Siapa tahu ada jawaban lain, guys. Kayak Mabur Nabodu. Donat, itu kan Donabu ya. Tapi nggak ada T-nya. Udah, Oke, udah kan nggak ada yang mau jawab lagi ya.
Ayo guys, gak ada yang mau jawab lagi. Nanti poinnya aku kasih ke Kak Jani nih. Soalnya lebih dulu Kak Jani ya daripada Kak Talita. Iya, Kak Jenny dulu. Susah Kak. Susah, Kak. Iya, siapa sih yang bikin soal ini susah banget? Aku juga nggak bisa nebak guys. Apa dong Kak? Apa dong Kak? Jawabannya Kak. Jawabannya adalah bubur Oh, Manado. Kak Jani itu ya yang benar. Selamat Kak Jani udah dapat 10. Jadi totalnya yang dapat 10 poin itu untuk sementara ini adalah Kak Vivi, Kak Kaisa, dan Kak Jani. Selamat Kak. Masih ada lagi nggak Kak? Hore. Atau masih Masih banyak ada banget? lagi dong. Nah, moving on to round Kan 2, yaitu tentang nah, apa, Kak Sarah? clue-nya terkait negara. Boleh di next. Lebih susah nggak sih ini kayaknya? Pertama Ayo, bisa ada nggak? 9 huruf. Ratasluya. Ratasluya. Ratasluya itu bukannya tikus yang di film Ratatouille. itu ya? Ya nggak sih? Waduh, Oh, udah jawab banyak banget ini. Kak Jani lagi. Wah, ini Kak Jani ini fast respon banget ya. nggak kayak siapa ya? Kayak Mima dong. Slow respon. Jadi siapa tuh? Kak yang bener. Hmm, Ini udah jawab banyak banget. Ada Kak Cindy, Kak Vivi, Kak Fauzia juga, Kak Soraya. Jadi jawabannya yang bener apa ya, Kak? Wow, Kak wah, Jani. Untuk ini sementara ini Kak lagi. Jani unggul ya. Jadi 20 poin. Dong guys, nggak mau kalah sama Kak Jenny. Besok kalian nggak bakal dapat slot buat day itu loh. Kita nanti yang paling aktif nanti bisa dapetin slot buat ke day 2 guys. Q&A bersama mentor. Oke, Oh, ini soal langsung kedua. Kak Dea YMH langsung. RAM. Umum-umum, itu rame banget. Myanmar, Myanmar, Myanmar. Oh, Kak dia dulu ya. Kak Talita itu sebetulnya fast respon guys. Cuman keduluan juga sama yang lain. Pada Myanmar. cepet-cepet banget. Nah, jadi siapa Ya nih pada Kak yang buru-buru duluan Kak? banget. Kak Dea ya? Kak Dea ya kayaknya. Jadi jawabannya bener apa enggak Kak? Myanmar. Udah pada jawab nih. Wah, Ye, benar. nah, Berarti Kak Dea tadi dapat 10 poin 10 lagi. poin. Udah sama kayak Kak Jenny. Sama kayak Kak Vivi sama Kak kayak Kaisa. Kak Dea masih 10 poin. Yuk, soal ketiga. Hadlina. Ini masih tentang negara kan Kak? Iya, masih tentang negara dong. Pada cepet-cepet banget. Iya, pada cepet-cepet banget. Kayaknya mereka udah Loh, ngerti duluan ya sama gamesnya. iya. Buset, Kak buset. Ada pun sampai ikutan. Wih, ada Kak Naila nih. Jawab, Thailand. Thailand, 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 Thailand. Thailand, Kok mereka Thailand. kepikiran ya? Apa ya bahasa Thailand ya? Ah, Sawadee Kap, benar Kap. Gitu loh, Kak. Ya nggak anu sih? yang iya ya, yang di film tuh biasanya apa ya? Aku tahu, Raikan Topeni. Jangan ya, Kak. Nggak Jadi boleh, yang guys. benar apa ya, Kak? Ini Kak Naila gercep banget. Wah, Thailand. Jadi, Berarti benar ya tadi Kak Neila dapat poin ya. betul. Jadi, untuk sementara ini ada 5 orang. Kak Vivi dengan 10 poin, Kak Kaisa 10 poin, Kak Jani 20 poin, Kak Dea 10 poin, dan Kak Naila 10 poin. Ini masih ada ronde selanjutnya nggak, Kak? Buat yang Udah lain, nggak ada, Kak. udah nggak ada. Ya, cepet Ya, banget ya. Aku kira udah. bakal lama loh. Makanya aku cuman kasih 2 ronde. Atau orang-orang pada pinter banget kok bisa ya. Apa mereka udah tahu ya ice breakingnya?
Kalian dapat dari mana? Ayo. Jadi untuk peserta yang atas nama Kak Vivi, Kak Kaisa, Kak Ciani, Kak Tia, dan Kak Naila, kan 5 orang tuh. Itu bisa chat CP yang biasanya kirim broadcast ya. Nanti bakal dikirimkan link Zoom untuk day itu. Terima kasih guys untuk partisipasinya untuk ngeramein di ice breaking ini. Aku dan Kak Mima pamit undur diri. Dadah guys. Dadah. Wow, wah, terima kasih kepada Kak Zahra dan kepada Kak Mima yang sudah memandu sesi ice breaking tadi, yang gamesnya tuh kayak bikin mikir ya di sore hari gini, kayak bikin melek mata kita semua nih, keren banget. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara nih di hari pertama dalam program Letters to Myself in Future. Tapi sebelumnya, aku mau Kak Ara untuk kirimkan link absensi di hari pertama ini ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk absen di hari pertama, karena ini juga termasuk untuk klaim sertifikatnya loh. Jangan sampai ketinggalan ya, bisa di-scan juga loh teman-teman. Oke, sambil isi presensi, aku lanjut ya. Tentunya hari ini kita udah belajar banyak banget ya teman-teman. Mulai dari refleksi tanda tanya besar dalam diri bersama Kak Arda, hingga seru-seruan bersama dalam sesi breaking tadi. Nah, aku juga senang banget sebagai MC bisa mendapatkan materi yang insightful banget, apalagi tadi kita belajar tentang goals, tentang harapan, dan juga cara-caranya dan juga contohnya gimana cara kita untuk bisa membangun untuk membangun dream kita, tujuan kita dan lain-lain. Itu keren banget, guys. Dan sedikit briefing nih ya dari aku juga. Untuk besok bagi 5 orang Stevia yang tadi beruntung, jangan lupa ya di day 2 akan diadakan dengan tema Create Your Dream Now pukul 3 sore yang tentunya nggak kalah menarik. Jadi pastikan ya teman-teman hadir dan aktif kembali nanti. Nah, untuk Stevia yang tidak mengikuti day 2 nih, jangan khawatir ya teman-teman, karena masih ada hari terakhir, yaitu pada pukul 7 malam di tanggal 27 Agustus 2025 dengan tema What are the steps I must do? Yang pastinya gak kalah menarik sama hari pertama ini loh. Oke nih, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan juga narasumber kita, dan juga tentunya teman-teman peserta yang udah hadir dalam kegiatan pada hari ini dari awal sampai akhir acaranya. Keren banget loh teman-teman. Dan sebelum benar-benar menutup acara ini, apa sih yang kurang? Ada yang tahu nggak? Dokumentasi ya, kurang. Oke nih, kita mau masuk ke sesi dokumentasi loh teman-teman. Ayo kita on cam semuanya, karena kita bakalan foto. Ayo, sampai ke slide terakhir, kita harus on cam biar nggak ketinggalan muka kita masuk foto nih teman-teman. Oke, kira-kira udah pada on cam semua nggak ya nih teman-teman? Nih aku cek nih Kak Naila belum on cam nih. Ayo munculin loh muka-mukanya. Nanti nggak masuk foto loh. Ayo semuanya teman-teman kita on cam. Oke mungkin udah rame kali ya di slide ini. Boleh deh untuk tim dokumentasi boleh untuk dokumentasikan kita. Aku hitung nih teman-teman. Ayo semuanya on cam nih. Ayo on cam dulu. Aku tunggu deh. Aku hitung sampai 5 ya. Kak Soraya bisa on cam. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh deh untuk dipublikasikan nih. Didokumentasikan nih. Udah siap? Kakak yang dokumentasi? Aman ya? Oke. Kita foto 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke.
Udah cukup ya mungkin 2 kali. Oke, aman ya teman-teman. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak juga yang udah join. Dan juga jangan lupa ya, kita masih ada sampai sesi terakhir, yaitu di hari kedua dan ketiga. Dan semangat semuanya teman-teman, tetap semangat. Dan mari kita cintai proses bertumbuh. Terima kasih dan selamat beristirahat semuanya. Selamat sore. Makasih banyak, Kak.